Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dengan mandiri mampu menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histori. Sekarang tentukan nilai min, median, dan modus dari data berkelompok dari tabel di bawah ini. Di sini ada satu tabel dengan dua kolom yang berisi interval dan frekuensi. Biasanya, yang pertama kita cari min-nya. Dalam menentukan min, kita buat tabel. Yang pertama berisi interval, yang kedua berisi frekuensi, seperti dalam soal. Dalam menentukan min, langkah pertama kita menentukan titik tengah atau nilai tengah X. Nah, di sini nilai tengahnya dari 38 ditambah 42 dibagi 2, ketemunya 40. Nah, seterusnya sama rumusnya sampai interval terakhir. Setelah ketemu X-nya, kita cari F kali X. Nah, untuk interval pertama, F kali X 2 kali 40, 80. Nah, yang kedua, sama proses rumusnya juga sama sampai interval terakhir 3 kali 65, yaitu 195. Setelah semuanya ketemu, kita bisa menentukan jumlah F kali X, atau bisa ditulis sigma F kali X, jumlah dari semuanya, ketemu 2140. Nah, setelah ketemu sigma F kali X, kita bisa menentukan min-nya. Nah, dengan rumus sigma F kali X dibagi sigma F, di mana sigma F kali X adalah 2140 dibagi 40. Jadi ketemu min-nya adalah 53,5. Nah, jadi min dari tabel di atas adalah 53,5. Sekarang yang kedua, menentukan median. Nah, dalam menentukan median sama, soalnya ada interval, ada frekuensi, dan kita cari FK-nya. Nah, untuk interval seperti dalam soal, frekuensi juga sama seperti dalam soal. Sedangkan FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif 2, 7, 17. Nah, jadi sistem menurun penjumlahan. Nah, 29, 37, dan 40. Setelah ketemu FK-nya, kita bisa menentukan letak median dengan rumus setengah kali N. N-nya adalah 40, jumlah frekuensi ini. Sama dengan 20. Nah, setelah ketemu letak median 20, kita cari di manakah 20 dalam frekuensi kumulatif. Oh, ternyata di interval keempat. Nah, itu adalah kelas median. Setelah ketemu kelas median, kita bisa menentukan median dengan rumus tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi F dikali C. Hasilnya tepi bawahnya adalah 52,5 ditambah setengah N, 20 dikurangi FK sebelum, berarti 17 dibagi frekuensi pada kelas median, 12 dikali C, panjang interval 5. Jadi ketemu 53,75. Jadi mediannya adalah 53,75. Yang terakhir, sekarang mencari modus. Nah, dalam menentukan modus, kita tidak merubah tabel, masih tetap sama tabelnya. Nah, langkah pertama dalam menentukan modus, kita cari frekuensi kelas modusnya. Nah, kelas modusnya adalah frekuensi yang paling banyak. Frekuensinya 12 yang paling banyak, berarti kelas modus berada di interval keempat. Setelah ketemu kelas modusnya, kita bisa menentukan modus dengan rumus tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C. Tepi bawahnya, nah, karena kelas modusnya di interval keempat, tepi bawahnya 52,5,
ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 10. 2. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 12 dikurang 8. 4. Jadi ketemu modusnya adalah 54,16. Jadi modus dari tabel di atas adalah 54,6. Nah, itu tadi adalah cara menentukan nilai min, median, dan modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Selalu belajar, tetap semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.